Tadi Ibu sampaikan di Pegadaian sendiri ini pertumbuhannya lebih dari 53% begitu. Mungkin Ya, boleh dijabarkan lagi pertumbuhannya ini paling besar dari produk apa? ya, Dan emas seperti apa yang saat ini menjadi pilihan masyarakat di Indonesia? ya, Mbak Aneka. Ini produk mulia ini sangat menarik bagi masyarakat karena tadi saya sebutkan individu, retail bisa, kemudian corporate juga bisa gitu. Dan pilihan dari produk mulia ini juga bermacam-macam. Mulai dari yang 0,5 gram yang terkecil gitu ya, sampai dengan yang terbesar dengan pola angsuran 0,5, 1, 5, 10, 25 hingga 100 bahkan sampai dengan 1 kilo kami menyiapkan. Kemudian pilihan brand yang kami siapkan pun macam-macam. Jadi lebih kepada customer centric ya. Customer pengen produk brand A gitu. Kita ada produk B, kita kurang lebih ada 4 brand. Mungkin saya tidak sebutin satu persatu gitu ya brandnya gitu. Tapi ada 4 brand logam mulia yang ada di Indonesia telah ditawarkan di Pegadaian. Kemudian kita juga ada pilihan tenor gitu. Selain pilihan tenor mulai dari 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 3 tahun gitu ya. Tentu kalau 3 tahun selama ini itu harga emas sudah cenderung naik. Jadi ada menjadi pilihan, oh kalau saya nabung nanti dalam 3 tahun kita sudah beruntung gitu. Selain pilihan tenor ada lagi pilihan untuk transaksi. Bisa di channel outlet, bisa juga di channel digital. Channel digital ada channelnya Pegadaian Digital, bahkan kita juga kerjasama dengan beberapa platform e-commerce yang saat ini ada di Indonesia sehingga masyarakat bisa memilih. Ini untuk produk cicil emas. Kemudian ada produk emas berbasis digital yang tadi kita juga sudah sampaikan bahwa saldo emas yang disimpan di Pegadaian, ini titipan emas di masyarakat, titipan masyarakat ini sudah mencapai 8,3 ton yang telah disimpan di Pegadaian. Tentu ini menjadi amanah besar buat Pegadaian untuk bisa memberikan value kepada masyarakat. Dan caranya untuk melakukan tabungan secara digital gitu ya, ini cukup mudah, cukup bisa download di aplikasi Pegadaian Digital, kemudian mengikuti flow-nya mulai dari 50.000 sudah bisa menabung emas dan kapanpun bisa mau melakukan transaksi, tentu bisa. Misalnya, hari ini saya jamnya tidak bisa datang ke Pegadaian gitu ya, sambil rebahannya pun bisa gitu. Kemudian misalnya di e-commerce gitu, kita ada e-commerce yang ada di Indonesia gitu ya, bau yang brandnya merah maupun brandnya hijau gitu ya, itu ada di kita ada support gitu tabungan emas Pegadaian gitu. Bahkan di platform investasi juga ada. Salah satu platform yang kita kerjasama adalah Bareksa gitu ya, kami sebut brandnya. Dan ini menjadi salah satu pilihan bagi generasi muda, terutama generasi muda biasanya yang menyukai digital untuk bisa bertransaksi dengan sweetener tertentu gitu, Mbak. Kurang pilihannya banyak banget. Baik, Gitu. ini mungkin masih menjadi pertanyaan bagi pemirsa, Ibu. Sebenarnya kalau emas digital itu nanti bagaimana cara pencairannya? Iya. Untuk emas digital ini underlying 100% ada di Pegadaian. Seperti yang tadi saya sampaikan ada 8,3 ton. Bagaimana cara mencairkan gitu? Tentu bisa melalui aplikasi platform kita Pegadaian Digital, bisa memilih tempat lokasinya di mana di tempat dicairkan, kemudian nanti SLE-nya kita kurang lebih di 15 hari untuk pengambilan. Dan tentunya kalau fisik mungkin ini biasanya kalau dipegang fisik tentu ada risiko-risiko, maka kami biasanya jangan dipegang fisik, mending dalam bentuk tetap digital. Nanti kalau memang ingin dimonetize itu bisa langsung di Gadai Tabungan Emas. Jadi udah bisa langsung melakukan transaksi Gadai Tabungan Emas setelah melakukan aktivasi finansial, itu bisa melakukan transaksi Gadai Tabungan Emas dan hanya dalam hitungan detik itu sudah masuk ke dalam rekening untuk bisa mendapatkan pinjaman yang diberikan kepada mereka. Dan itu tidak perlu datang, Mbak Aneka, cukup melalui aplikasi Pegadaian Digital. Baik, lalu kalau kita melihat tren harga emas saat ini nih sudah di 2.400, apakah ini mempengaruhi permintaan dari emas di Pegadaian, terutama yang tadi Ibu sampaikan ada beberapa brand di situ? Iya, iya. Ini di Indonesia ini memang cukup menarik. Ketika harga emas naik, peminat untuk melakukan investasi semakin naik. Biasanya malah tumbuh justru ketika harga emas stabil,
masyarakat wait and see. Tapi ketika melihat kenaikan harga emas, masyarakat cenderung untuk melakukan transaksi di mana memang sebagai aset untuk lindung nilai. Dan menariknya gitu, pertumbuhan di emas ketika harga emas naik ini cukup signifikan, kurang lebih di 53%. Biasanya kita double digit tapi tidak sampai 53. Ini baru semester awal sudah sampai ke 53%, Mbak Aneka. Baik, kalau untuk emas fisik sendiri Bu, yang mana sih yang saat ini menjadi favorit masyarakat? Apakah ini dalam bentuk logam atau dalam bentuk gitu koin atau mungkin dalam bentuk perhiasan? Perhiasan, ya. Dua-duanya menarik gitu ya. Saya mengkategorikan menjadi dua, satu bentuk bar atau koin, itu menjadi satu kategori, kemudian yang satu lagi dalam bentuk perhiasan. Bagi kaum wanita tentu ingin tampil cantik, biasanya lebih suka dalam bentuk perhiasan, dan kami pun memfasilitasi kerjasama dengan anak perusahaan kami, Galeri 24, kita bisa bagi nasabah yang sudah memiliki tabungan emas, kemudian ingin membeli emas perhiasan di Galeri 24, ini bisa melakukan Krasida tabungan emas di aplikasi Pegadaian Digital. Cukup datang nanti scan barcode, perhiasannya bisa dibawa pulang, emas tabungannya yang kita freeze menjadi semacam pinjaman gitu. Dan itu kita memberikan fasilitas tersebut. Terhadap minat untuk investasi, tentu ini lebih besar mana gitu. Saat ini lebih besar di bar dan tabungan emas, lebih besar di situ gitu. Baik, pertumbuhannya ini apakah cukup signifikan perbedaannya antara bar dan juga perhiasan? Ya, ini perbedaannya cukup signifikan gitu, tetapi secara overall gitu, ini sama-sama tumbuh. Di mana kita melihat karena galeri juga memiliki diversifikasi usaha untuk jalurnya cukup bagus gitu. Kurang lebih di portofolionya hingga sampai 30%. 30% ini perhiasan, kemudian selisihnya ini di bar gitu ya, dan koin. Dan kami melihat ini potensi ke depan perhiasan juga masih semakin meningkat karena di Galeri 24 ini memiliki usaha yang custom juga gitu. Misalnya kita pengen memberikan souvenir kepada masyarakat yang lagi melakukan engagement atau pernikahan wedding gitu. Di Galeri 4 ini bisa menyiapkan semacam logam bar gitu ya, dalam bentuk foto yang menikah gitu. Jadi custom banget gitu. Jadi misalnya gambarnya Mbak Aneka sama ini ulang tahun gitu, bisa dengan fotonya Mbak Aneka dalam bentuk bar emas gitu. Dan itu custom SLA kurang lebih 15 hari udah jadi gitu. Baik, apakah ini yang menjadi favorit dari masyarakat ini? Salah satu yang favorit Mbak Aneka. Baik, tadi kita sudah membahas cukup banyak soal harga emas. Lalu bagaimana dengan harga perak sendiri? Ya, harga perak ini seiring sejalan dengan harga emas. Biasanya ketika harga emas naik, perak juga ikut naik, tetapi memang lebih fluktuatifnya adalah harga emas. Kita bisa melihat dalam 13 tahun terakhir harga emas ini mengalami kenaikan cukup signifikan mulai tahun 2020 terutama ya, kita bisa melihat signifikan, dan terakhir adalah di 5 hari ini adalah poin tertinggi sepanjang 13 tahun. Kemudian kita juga bisa melihat perak diikuti, namun demikian ada rasio yang kalau tahun 2021 itu di sekitar 1 dibanding 53, sekarang di 1 sampai 83% rasionya. Tentu semakin banyak perak, artinya semakin banyak yang diperlukan untuk bisa membeli 1 gram emas gitu. Semakin banyak perak yang diperlukan. Baik, dan untuk peminatnya sendiri seperti apa? Apakah sama dengan emas? Ya, ini perak ini kami sedang menyiapkan salah satu model bisnis ya, karena kita ini di Indonesia itu banyak penambang, salah satunya penambang emas terbesar dunia gitu ya. Asetnya itu ada, maksudnya cadangan emas dunia itu Indonesia menjadi salah satu 10 terbesar. Dan sebagian besar itu diekspor. Diekspor itu bukan hanya emas saja, tetapi juga termasuk di dalamnya perak. Tentu harapannya dengan hilirisasi ke depan, industri hilirisasi, ini industri perak bisa tumbuh di Indonesia. Dan salah satu yang disiapkan oleh Pegadaian adalah kita sedang menyiapkan untuk bar dalam bentuk perak, kemudian perhiasan perak, dan pembiayaan. Kalau tadi pembiayaan mulia dalam bentuk emas, kita juga nyiapin pembiayaan dalam bentuk perak,
Sekaligus saat ini sebenarnya di Pegadaian sudah menerima perak di beberapa daerah. Contohnya di Kanwil Denpasar atau di Bali, itu sudah menerima perak sebagai salah satu agunan. Karena Denpasar ini misalnya ada bokor, ada dan lain sebagainya, itu terbuat dari perak dan itu bisa dijaminkan di Pegadaian gitu. Mungkin nanti ke depan gitu penerimaan perak juga bisa kita optimalkan dalam rangka meningkatkan hilirisasi perak yang ada di Indonesia. Baik, apa yang menjadi kendala Bu? Kenapa agunan untuk perak ini baru bisa di daerah-daerah tertentu saja? Iya, di beberapa daerah memang perak ini karena tadi selama ini Indonesia itu mengekspor emas itu termasuk perak. Sebagian besar perak ini sudah terlanjur dibawa ke luar negeri. Sehingga kecukupan perak di dalam negeri itu teman-teman pengrajin mengalami kesulitan. Nah, mungkin nanti dengan adanya hilirisasi, kemungkinan untuk bisa mendapatkan resource perak di masyarakat untuk bisa menambahkan value creation, ini juga makin optimal, Mbak Anika. Baik, tapi sebenarnya peminatnya cukup banyak di dalam negeri. Cukup banyak. Boleh dilihat kita beberapa pengrajin perak yang digabung dengan mutiara itu cukup menarik gitu ya. Ada di Lombok gitu karena Indonesia ini banyak mutiara, penghasil mutiara gitu. Dan ini kalau kita industri kreatif di perak dan mutiara itu digabung, ini juga menjadi value added yang bisa kita ekspor. Dan ternyata marketnya cukup besar untuk di luar negeri. Ini tentu meningkatkan perekonomian di Indonesia ke depannya. Baik, dan berikutnya bagaimana ekspektasi Pegadaian terhadap tren dari logam mulia ke depannya? Ya, tren logam mulia ke depan ini boleh dibilang itu, kalau boleh menyitir salah satu kalimat dari Profesor John Miller gitu ya, bahwa harga emas itu apabila terlalu lama stay di tidak akan lama stay di harga rendah, pasti suatu saat akan naik gitu ya. Maka kami sangat berharap tidak ada waktu yang salah dalam membeli emas. Kapanpun untuk membeli emas ketika ada uang, ini adalah waktu yang tepat untuk membeli emas. Tinggal menunggu waktu untuk kapan bisa rebound gitu ya. Karena waktu telah membuktikan sampai dengan saat ini harga emas tidak pernah kembali ke titik yang misalnya ke 500 atau 600, sekarang udah di 1,3, 1,4 Mbak. Itu kurang lebih. Jadi kami berharap masyarakat bisa memilih salah satu alternatif investasi yang menjadikan masyarakat untuk tetap kaya gitu ya. Salah satunya adalah pilihannya adalah emas, dan pilihan membeli emasnya bisa di Pegadaian, salah satunya melalui berbagai alternatif channel, bisa di aplikasi Pegadaian Digital, bisa datang ke Pegadaian dengan emas fisiknya atau dengan di tabungan emas. Kurang lebih demikian Mbak Aneka. Baik, sekali lagi terima kasih Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rafiqatul Hidayah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Aneka.